Bapak Imam, Bapak-bapak, Ketua Tengganai, para alim, serta semua jemaah musola adik kelas, serta ibu-ibu yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi subuh yang berkah ini alhamdulillah kita semua diberi kesehatan, kita diberi kesempatan dan kekuatan oleh Allah sehingga ringan kaki kita untuk melangkah, ringan kita untuk pagi-pagi menuju ke rumah Allah ini dalam rangka kita melaksanakan perintah Allah yang merupakan hak dari Allah untuk diibadahi dan juga merupakan kewajiban bagi kita. Jadi ada kewajiban dan ada hak. Hak Allah untuk disembah dan hak kita sebagai makhluk untuk menyembah. Untuk itu sekali lagi Bapak Ibu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini kita dalam keadaan sadar bugar kita dapat melaksanakan kewajiban kita tersebut. Selanjutnya salawat dan salam marilah selalu kita bacakan, kita perbanyak, kita ucapkan selalu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah satu-satunya manusia yang sempurna, beliaulah Nabi akhir zaman, karena beliaulah bumi dan langit ini Allah ciptakan. Karena Nabi Muhammad lah kita ini manusia ada. Jadi tidak terhitung jasa baginda Rasul kepada kita umat manusia ini. Sekali lagi karena Nabi Muhammad lah langit ini Allah ciptakan. Dan karena Nabi Muhammad lah alam semesta ini serta kita semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka kita harus selalu memperbanyak selawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midad kada kalimatih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-aliyil qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian, karena tadi itu saya sudah lama tidak sholat di sini, terutama memimpin sholat berjemaah, terutama sholat subuh, makanya saya lupa tadi ruku. Saya kira tadi bacaan biasa yang langsung sujud. Jadi karena saya lupa, untung jemaah di belakang cepat kasih tahu. Saya juga bingung kan, yang mana nih? Subhanallah. Oh berarti saya baca surah sejadah, turun saya langsung. Nah setelah itu waktu ruku juga saya tadi lupa kita lupa ada dua kunut ya, dua kunut. Kalau menurut Imam Syafi'i dua kunut itu dalam mazhab itu wajib. Jadi apabila kita lupa doa kunut, maka di sujud terakhir kita sujud sahwi, sujud dua kali sujud kemudian salam. Nah itu. Jadi mungkin tadi ada ibu-ibu yang lupa mungkin sujud apa nih Pak Imam, kok ada lagi sujud, anak-anak tadi juga agak ribut tadi kan. Itu biasa. Jadi itulah pembelajaran bagi kita, pembelajaran bagi imam dan pembelajaran bagi makmum. Apabila ditemui hal-hal yang demikian, kita harus demikian.
Jadi jangan heran begitu kita biasanya pakai kunut, terus imamnya lupa tidak pakai kunut, nah maka nanti kita sujud sahwi. Nah, demikian Bapak Ibu ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, saya tadi juga kaget. Saya lihat tadi Pak Ustadz kita tidak ada. Saya lihat juga imam yang biasa mimpin sholat subuh tadi juga tidak ada. Jadi saya diminta jadi imam, jadi saya usahakan. Dan termasuk pagi ini juga saya diminta oleh orang tua kita, Bapak, untuk mengisi karena kosong biasanya beliau, tapi beliau mempersilahkan saya, ya saya coba Bapak Ibu ya, saya coba menyampaikan sedikit apa yang saya ketahui, yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu sekalian, jamaah mushola Ikhlas yang dimuliakan Allah, untuk pagi ini mungkin saya akan menyampaikan sedikit tentang pentingnya sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholawat ini Bapak Ibu adalah suatu amalan yang ringan, amalan yang mudah, tapi manfaatnya luar biasa, masya Allah. Sholawat inilah amalan yang sering kita anggap sepele. Padahal Bapak Ibu, sholawat ini adalah perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran, bukan hanya hadis Nabi, tapi adalah merupakan perintah dari Al-Quran. Dalam surat apa Bapak Ibu kalau tahu perintah sholawat? Surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini sudah sering Bapak Ibu dengar. Dalam kita baca Yasin setiap malam Jumat sering ayat ini Bapak Ibu baca. Dalam zikir habis sholat juga sering Bapak Ibu baca. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Coba Bapak Ibu bayangkan, Allah saja dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Apalagi kita. Di sini jadi renungan bagi kita. Kok Allah dan malaikatnya bersolawat kepada kita? Apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad dan hamba Allah. Jadi selawat itu hukumnya wajib. Dalam pertemuan kita tidak baca selawat, maka pertemuan itu dianggap sebagai pertemuan yang busuk, berbau bangkai kalau tidak ada selawat dalam pertemuan tersebut. Saking pentingnya selawat itu. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kelanjutan ayatnya. Hai orang-orang yang beriman, berselawat dan berikanlah salam penghormatan kepada beliau. Jadi Bapak Ibu, dalam ayat tadi surat Al-Ahzab ayat 56 ini ada perintah kita untuk bersolawat dan satu lagi perintah untuk salam. Salawat dan salam, tidak hanya kita diminta bersolawat, tapi diminta juga memberi salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kalau salawat kita sudah tahu Bapak Ibu ya, banyak macam salawat itu. Ada salawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, seperti tadi itu salawat Jibril, pendek salawatnya. Sallallahu ala Muhammad, salawat Jibril. Ada lagi salawat Sajaratul Nuqub namanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Ada lagi selawat tantun jina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min ahwali wa afat, dan seterusnya. Ada selawat nariyah, ada selawat burdah, banyak lagi macam selawat Bapak Ibu. Nah, itu selawat. Kita sudah tahu selawat ya Bapak Ibu ya. Banyak macam selawat dan kita telah mengamalkan. Sekarang pertanyaannya, apakah sudah kita mengirim salam kepada baginda Rasul? Itu pertanyaannya sekarang. Kalau selawat, kita sudah sering berselawat kepada baginda Rasul. Tiap hari berselawat. Pertanyaannya juga dua. Pertama, apakah sudah banyak kita berselawat? Yang kedua, apakah kita sudah memberi salam kepada baginda Rasul? Dalam ayat tersebut, berikanlah selawat dan salam penghormatan kepada baginda Rasul. Nah, pertama kita bahas tentang banyaknya berselawat. Dalam hadis dikatakan bahwa selawat itu banyak apabila lebih dari 300. Kalau Bapak Ibu berselawat satu hari kurang dari 300, maka dalam berselawat kepada Nabi itu termasuk kurang Bapak Ibu. Kurang, kalau kurang dari 300 belum dikatakan banyak. Kalau kita dalam istilah bahasa Indonesia, banyak itu adalah lebih dari 3 atau 3 ke atas, itu dikatakan banyak. Tapi dalam hal kita berselawat kepada baginda Rasul dikatakan banyak apabila sudah mencapai 300 lebih. Bagaimana Bapak Ibu? Coba kita koreksi diri kita yang dianggap sebagai umat Nabi ini, kita yang tiap hari berdoa mengharapkan syafaat dari beliau, apakah kita sudah berselawat 300 sehari? Jadi introspeksi diri bagi kita. Kita berhutang budi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di mana kita berselawat? Nah, caranya kalau Bapak Ibu mau berselawatlah 300 minimal sehari, dibagi dalam 5 waktu saja. Habis sholat wajib, Bapak Ibu baca selawat 60 kali. Habis subuh baca 60, habis sholat zuhur baca lagi 60, habis sholat asar, sholat maghrib, sholat isya 60 kali 5, 300. Maka ibu-ibu semua bisa mencapai 300 sehari baca selawat. Baru ibu dikatakan banyak baca selawat. Jangan kita baru baca 10, aku lah banyak baca selawat 20 kali 10, aku lah banyak 15 kali, 20 kali, 100 kali, belum banyak Bu. Jadi kita diminta oleh Nabi baca selawat itu adalah 300 sehari. Baru tanda kita mencintai Rasulullah. Berapa Bapak Ibu? 300 sehari. Nah, kemudian itu pertama tadi tentang banyak selawat. Yang kedua, salam kepada baginda Rasul. Bagaimana kita memberikan salam? Pasti Bapak Ibu pernah, cuman sudah cukup banyak juga belum beri selawat kepada baginda Rasul. Salamnya bagaimana? Macam-macam. Dalam tahiyat kita sering juga baca Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kita salam kepada baginda Rasul. Bisa Bu ya? Biasa dibacakan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Perbanyak Bapak Ibu, perbanyak. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sering baca itu. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus baca terus. Banyak. Kalau bisa sebanyak kita berselawat. Sebanyak kita berselawat baca salam itu. Karena dalam ayatnya perintahnya adalah perintah kita untuk sholawat dan salam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi dan berikanlah salam. Ingat Bapak Ibu, dua perintah ini dalam Al-Quran untuk berselawat dan salam kepada baginda Nabi. Salam yang lain bagaimana caranya? Pertama tadi Assalamualaikum, yang kedua Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah.
Adik-adik coba tenang ya, sambil makan silakan. Ya, sambil makan tapi tenang ya. Jadi kalau sudah makan berarti mulutnya di, anak-anak semua perhatikan, kalau sudah makan mulutnya di diam ya. Nah, sambil makan enggak apa-apa, silakan. Nah ya. Jadi perintah dalam ayat tadi adalah bersolawat dan salam kepada baginda Rasul. Solawat banyak macam, silakan ibu baca solawat yang mana saja. Terbanyak 300 hari. Tekadkan dalam hati kita punya wirid baca solawat 300 hari. Minimal itu ibu. Kalau ulama-ulama dulu sampai ribuan, ratusan ribu. Kalau presiden CES-nya itu 5.000 ke 1.000 sehari. Dia seorang presiden, tapi baca solawatnya 5.000 sehari. Keren. Seorang presiden, pemimpin negara, pemimpin umat, pemimpin segalanya dia punya, tapi dia baca sholawat sehari 5.000. Adakah kita baca sholawat sehari 300? Kalau belum, ayo kita mulai. Hari ini hari Jumat. Amalan yang paling baik di hari Jumat, salah satunya adalah baca sholawat. Kalau baca Al-Quran, suratnya yang paling baik di hari Jumat adalah baca surat Al-Kahfi. Baik ibu bacanya malam maupun siang, silakan. Berbanyak amalan sholawat di hari Jumat. Hari Jumat ini dikatakan adalah hari rayanya umat Islam. Jadi kita hari Jumat ini cukup perbanyak baca baca sholawat Al-Kahfi. Itu saja ibu bapak jaga, sudah begitu besar amalan kita insya Allah. Perbanyak sholawat di hari Jumat. Jadi saya khusus memfokuskan bapak ibu ya tentang sholawat. Kenapa? Sholawat ini sering kita abaikan. Kita tahunya hanya perintah sholat. Ya kita tiap hari sholat sudah. Kita puasa, bulan Ramadan kita puasa, ditambah puasa Senin Kamis. Tapi sholawat bagaimana? Sholawat ini perintah Al-Quran. Perintah sholawat dan salam sepasang, sholawat dan salam. Allah Muhammad sepasang, nama Allah di surga itu berpasangan dengan Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berpasangan. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, kalau mengucapkan la ilaha illallah sambung dengan Muhammadur Rasulullah. Kenapa begitu? Karena kita umat Nabi Muhammad. Kalau la ilaha illallah itu adalah Nabi Muhammad kepada Allah. La ilaha illallah, Nabi Muhammad kepada Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Tapi kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad sambung dengan Muhammadur Rasulullah. Jangan salah kalimatnya, Muhammadar salah. Dalam ilmu nahunya bukan Muhammad dar, tapi Muhammadur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu ya, jangan salah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu dalam tata bahasa Arabnya. Tapi kalau ibu mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla dimulai dari alif, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Jangan dia lagi Muhammadar Rasulullah. Kalau dalam dua kalimat syahadat. Sekali lagi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau kalimat tauhid biasa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan dar. Jangan dibalik-balik. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi cinta Allah, cinta Quran. Cinta Quran, cinta Allah. Cinta Muhammad, nada nyambung. Cinta Muhammad, apa kata Nabi? Setiap disebut nama Nabi, ucapkanlah sholawat sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang kita kedengar menyebut nama Nabi kita Muhammad, sambunglah dengan sallallahu alaihi wasallam atau sallu alaihi, yang singkat sallu alaihi. Karena kata Nabi, orang yang pelit adalah bukan orang yang tidak bersedekah, bukan orang yang tidak pemerah. Orang yang pelit kata Nabi adalah orang yang apabila disebut namaku, mereka tidak mau berselawat kepadaku. Jadi biasakan kuping kita setiap mendengar nama Nabi kita Muhammad disebut, ucapkanlah sallu alaihi yang pendeknya.
sallu alaihi atau sambung sallallahu ala Muhammad. Jangan lupa Bapak Ibu ya, biasakan kita setiap mendengar nama Nabi kita disebut, sambunglah dengan sallallahu alaihi wasallam. Secara otomatis kita sudah berselawat kepada beliau. Kalau tiap hari kita mendengar orang menyebut nama Nabi kita ada 10 kali, Muhammad, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Imam berdoa baca doanya, menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambung dengan sallallahu alaihi wasallam. Otomatis kita sudah berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah selawat Bapak Ibu, karena itu perintah Al-Quran. Berbanyaklah salam kepada beliau, karena itu perintah Al-Quran. Jadi dalam Bapak Ibu ada kisah dalam perjalanan Isra, dan perjalanan Isra Mi'raj pada malam hari itu ada dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bertanya kepada baginda Nabi, wahai Muhammad, milik siapakah langit itu? Lalu Nabi menjawab, milikmu ya Allah. Nah, lalu Allah bertanya lagi, wahai Muhammad, milik siapakah bumi itu? Milikmu wahai Allah, kata Nabi Muhammad. Tentulah ya Bu ya, milik siapa lagi kalau milik Allah kan? Itu jawaban baginda Rasul. Lalu Allah bertanya lagi, wahai Muhammad, milik siapakah hijab itu? Ibu tahu hijab? Hijab itu adalah penghalang antara kita dengan Allah. Dan salah saya itu ada 70.000 penghalang kita dengan Allah. Makanya kita tidak bisa melihat Allah. 70.000 penghalangnya. Itu hijab antara kita dengan Allah, 70.000 banyaknya. Nah, itu nak kita tembus mencapai Allah tuh. Nah, melihat Allah tuh. Kisah Nabi Musa nak lihat Allah tidak bisa. Nah, jadi saya lanjutkan. Nabi bertanya kepada Allah, bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, milik siapakah bumi itu? Milikmu ya Allah. Wahai Muhammad, milik siapakah langit itu? Milikmu ya Allah. Wahai Muhammad, milik siapakah aras itu? Milikmu ya Allah. Lalu Allah bertanya yang terakhir, wahai Muhammad, milik siapa dirimu wahai Muhammad? Wahai Muhammad, milik siapa dirimu ya Muhammad? Lalu Nabi Muhammad terdiam. Beliau terdiam, tidak bisa jawab. Beliau tersungkur sujud di hadapan Allah, tidak bisa jawab. Lalu Allah yang menjawab Bapak Ibu. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, dirimu adalah milik orang yang berselawat kepadamu dan memberikan penghormatan kepadamu. Wahai Muhammad, dirimu adalah milik orang yang berselawat kepadamu dengan penuh penghormatan. Nah, itu rupanya Bu, dalam dialog Sabira itu, Nabi itu adalah milik orang yang berselawat kepada beliau. Nah, itu. Jadi masalah selawat ini sekali lagi saya cuma mengulang Bu ya. Marilah kita jadikan amalan wajib kita lah, kita jadikan mirip kita. Ibu sudah biasa baca Al-Quran Bu ya, tiap habis maghrib baca Al-Quran, terus rutin. Tiap malam baca Al-Quran, bagus Bu, pertahankan dan tingkatkan. Tapi kita lupa perbanyak baca selawat. Ibu peganglah tasbih itu, pegang tasbih, putar tasbih itu terus. Sallallahu alaihi Muhammad. Salawat Jibril yang pendek. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Baca terus yang pendek. Kalau ibu mau amalan dari Kiai Al-Bantani, pimpinan pondok pesantren Rasul Ibad Jakarta, beliau itu selalu mengarahkan, mengajak kepada jemaahnya untuk banyak berselawat. Dengan mudah bagaimana caranya? Setiap ibu selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullah, langsung pegang tasbih itu, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, 100 kali. Belum ibu bergeser duduk, belum ibu baca zikir yang lain, baca salawat 200 kali, begitu salam. Posisi duduk macam itulah, tak berubah. Baca salawat 100 kali. Otomatis sehari semalam ibu sudah dapat 500 salawat.
lah bebas ibu dari banyak berselawat yang 300 tadi, kecil 300. Nah itu Bu ya, itu tips amalan selawat dari Kiai di Jakarta itu. Dia menyarankan bacalah selawat begitu salam selawat 100. Belum duduknya bergeser, belum duduknya. Kalau kita berjamaah bapak-bapak, ya tidak masalah. Jadi setelah Assalamualaikum kita berselawat dulu, kejarin selawat 100 kali. Sudah keluar ikutin bacaan imam, zikir imam sama-sama lagi. Tidak masalah, bisa. Kasih kejar. Nah itulah salah satu wiridan kita habis sholat. Bacalah selawat itu 100 kali. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengamalkannya. Seluruh ini Bu, udah lama ya? Sudah Bu ya? Cukup? Sudah ya? Nah, dikit lagi ya, sedikit lagi. Jadi saya cuma berpesan, karena apa yang kita tahu, kata ulama tuh, sampaikan apa yang kamu tahu. Ya, yang saya sampaikan, kalau saya nyampaikan tentang sholawat. Begitu pentingnya sholawat itu. Bacalah 500 sehari sudah Ibu dapat dengan setiap habis sholat, baca sholawat 100. Posisi duduk macam itulah. Nah di luar sholat, Ibu tambahkan lagi 500, dari 1000 sehari. Jadikan wiridan Ibu setiap hari macam itu. Baca Quran sudah, bagus, teruskan. Ibu rajin baca istighfar, teruskan. Kata Nabi, orang yang bersolawat maka diberi rahmat oleh Allah 10 atau diberi pahala 10 dan diampuni dosanya 10. Coba Bu, sekali kita berselawat kita mendapat rahmat dari Allah. Rahmat itu bukannya pahala, rahmat itu lebih luas daripada pahala. Pahala itu masih kecil. Yang kita cari itu rahmat Allah. Orang kalau meninggal yang dicari itu rahmat Allah. Karena kalau orang sudah dapat rahmat Allah, meninggalnya enak, meninggalnya mudah, dahinya berkeringat. Salah satu tanda orang husnul khotimah, mendapat rahmat Allah. Jadi yang kita cari ini kalau level orang-orang yang sudah ngajinya banyak tuh bukan hanya mencari pahala lagi hidup nih. Pahala itu urusan Allah lah, nak dibagi tidak. Pokoknya kita mencari rahmat Allah. Rahmat Allah itu bagaimana banyak macam cara datangnya. Kita memberi kucing minum, kucing kehausan, kita mendapat rahmat Allah. Rahmat Allah itu kita dibalas oleh Allah nanti dari hal-hal yang kita tidak sadar, kita dibalas oleh Allah. Kalau kita sudah mendapat rahmat dari Allah. Yang kita cari itu rahmat Allah, bukan pahala. Pahala itu nantilah. Kalau pahala, ibu mencari pahala ingin masuk surga. Kalau surga dah jadi Allah ciptakan. Apakah ibu masih ibadah? Kalau surga itu tidak jadi, kalau ibu ibadah takut dengan neraka. Kalau neraka tidak ada, apakah ibu masih ibadah? Jadi kita ibadah itu ikhlas dan bela. Masalah pahala jangan ibu urus. Masalah pahala jangan diurus. Kerjakan baik perintah Allah yang sebaiknya. Insya Allah kita akan mendapat kebaikan. Yang kita cari itu dalam hidup kita adalah rahmat dari Allah. Rahmat itu artinya kasih sayang Allah, Bapak Ibu. Itu yang kita cari. Jadi orang yang satu kali berselawat akan mendapat 10 rahmat dari Allah. Mendapat ampunan 10 dosa. Jadi kata ulama, mana lebih dulu istighfar, mana lebih penting selawat dengan istighfar. Ada ulama mengatakan lebih penting selawat. Karena dengan selawat 10 dosa diampunin. Kalau ibu istighfar, astagfirullahaladzim. Kalau Allah kabulkan, diampuni dosa ibu 1 kali. Tapi kalau ibu selawat 10 kali diampuni dosa. 10 rahmat Allah dapat. Dan Allah itu berselawat kepada ibu. Malaikat berselawat juga kepada kita. Kalau kita berselawat, luar biasa amalan selawat Bapak Ibu. Amalan kecil, ringan, mudah, pahalanya luar biasa. Ini banyak orang tidak ada bahas. Mohon maaf lah, jarang orang bahas selawat begitu dahsyatnya amal selawat ini. Nah, kita tahu sholat, puasa, semua ada kita kerja. Sekarang jadikan selawat amalan utama ibu. Dia selain Al-Quran tadi, rajin baca Al-Quran, rajin selawat. Kalau bisa ibu jadi ahli selawat, ahli Al-Quran, ahli ilmu. Sudah beginilah terlalu lama. Saya lebih kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.